Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ashar. Saya akan membahas salah satu jurnal yang terkait dengan mata kuliah saya, dampak pengolahan limbah aquaculture. Jurnal yang akan saya bahas ditulis oleh Erliana dengan judul Pengendalian Limbah Budidaya Perikanan Melalui Pemanfaatan Tumbuhan Air dengan Sistem Konstruksi Wetland. Jurnal ini bertujuan karena seiring berkembangnya kegiatan usaha budidaya menyebabkan semakin besarnya masukan limbah organik ke perairan. Untuk mengatasi terjadinya kerusakan lingkungan akibat peningkatan volume limbah yang masuk ke perairan, perlukan suatu sistem untuk mengolah limbah tersebut. Salah satu sistem yang dapat mengolah limbah tersebut yaitu sistem konstruksi wetland yang akan kita bahas lebih lanjut. Apa itu konstruksi wetland? Menurut Department of Natural Research State of Georgia tahun 2002, konstruksi wetland merupakan suatu sistem pengolahan air limbah secara alami, dengan konstruksi yang sederhana serta membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih murah dibandingkan sistem pengolahan air limbah dengan mekanisme konvensional. Konsep sistem konstruksi wetland, pengolahan limbah dengan prinsip fitromediasi. Fitromediasi ini biasanya diterapkan dengan membangun sebuah ekosistem buatan yang berfungsi sebagai pengolahan air limbah. Nah, apa itu fitromediasi? Fitromediasi merupakan suatu proses menggunakan jenis tanaman tertentu yang bekerja sama dengan mikroorganisme dalam media untuk mengubah bahan pencemar menjadi kurang atau tidak berbahaya, bahkan menjadi bahan yang berguna secara ekonomis. Konstruksi wetland ini tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan tidak membutuhkan teknik khusus dalam pengolahannya. Tanaman dari sistem konstruksi wetland ini dapat dipanen dan dijadikan sebagai pupuk atau sebagai pakan ternak, juga dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan, juga dapat dijadikan sebagai penambah nilai estetika pada sistem pengolahan limbah. Nah, selanjutnya, adapun peranan tumbuhan air dalam proses purifikasi air limbah. Yang pertama, tumbuhan air berperan dalam penjernihan air dengan cara lumpur tersangkut pada akar-akar tanaman, sehingga secara tidak langsung terjadi proses pengendapan yang dapat menjernihkan air. Yang kedua, tumbuhan menyerap unsur hara yang berlebihan di dalam air. Unsur hara dapat digunakan sebagai pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, tumbuhan air berperan dalam mendukung kehidupan mikroorganisme pengurai limbah. Mikroorganisme pengurai limbah membutuhkan oksigen. Nah, tumbuhan ini dapat menghasilkan oksigen melalui akar-akarnya atau melalui akar-akarnya dan masuk ke dalam tanah atau substrat. Selanjutnya, kriteria tanaman menurut Boyce tahun 1970. Yang pertama, kecepatan tumbuh yang tinggi. Yang kedua, dapat memproduksi biomasa yang besar dalam luasan tertentu. Yang ketiga, dapat menimbun mineral atau nutrien yang banyak. Yang ketiga, relatif mudah dipanen. Yang kelima, mempunyai nilai nutrisi yang cukup untuk pakan dan juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Selanjutnya, mekanisme purifikasi air limbah pada sistem konstruksi wetland. Secara umum, proses pengolahan air limbah terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, primary treatment, yaitu penghilangan partikel-partikel kasar dengan cara pengendapan. Yang kedua, secondary treatment, yaitu penghilangan mikroorganisme patogen, nutrien, senyawa organik, dan logam berat. Yang ketiga, tertiary treatment, berupa perlakuan tambahan bila perlu, sebelum air dibuang atau dimanfaatkan kembali. Selanjutnya, desain pengolahan limbah sistem konstruksi wetland. Yang pertama yaitu forebay, yang kedua ada long flow pad, yang ketiga ada micropool, yang keempat ada low and high mers. Forebay merupakan kolam untuk proses sedimentasi, untuk mengendapkan bahan-bahan atau partikel-partikel dari limbah. Yang kedua, long flow pad, berupa saluran panjang yang berfungsi sebagai tempat aliran limbah menuju kolam sedimentasi selanjutnya. Terus micropool berupa kolam kecil sebelum outlet. Di sini dapat menjadi kolam sedimentasi jika terdapat bahan atau material atau zat yang belum terendap
belum terendap di kolom sebelumnya. High and low mesh itu merupakan tempat pertumbuhan vegetasi dan untuk meningkatkan diversitas vegetasi pada wetland. Selanjutnya, ini ada beberapa jenis tumbuhan air yang potensial untuk pengolahan limbah. Di antaranya ada Alternatera piloceroides, yang kedua Tipa, yang ketiga Paragmetis, yang keempat Iris, yang kelima Scirpus, yang keenam Echicornia. Nah, tumbuhan lainnya seperti Lemna, Spirodela, Elodela canadensis, Egeria densa, Hydrilla, Ceratophyllum, Demersum. Itulah dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.